bisa dalam proses sejarah ini Pak Gede Winase yang merupakan legend dari Jembrana bisa kita kawal untuk keluar dari rutan dan membangun kembali harapan masyarakat untuk membangun Jembrana dengan baik ke depannya. Dana yang muncul sedemikian banyaknya 3,819 miliar ini murni dari usaha keluarga. Usaha keluarga yang luar biasa. Saya mengikuti bagaimana letihnya perjuangan ini dan semangat dari pihak keluarga dan dorongan dari teman-teman dari Prof. Winase. Kami dari penasihat hukum ada 3 orang penasihat hukum yang mengawal Pak Gede Winase, Prof. Winase. Itu ada 3 orang penasihat hukum, saya, Komang Sutrisna, kemudian Pak Komang Swasmara, dan Pak Made Miase. Kami sebenarnya dalam membebaskan dari Pak Gede Winase, ini dimulai dari upaya-upaya pihak keluarga sebenarnya yang menginginkan Bapak tetap sehat karena beliau sudah lanjut usia dalam umur yang 70-an ini kan. Kalau menjalankan hukuman penuh terhadap 2 hukuman dari hukuman dari tindak pidana korupsi itu mungkin sudah lingsir sekali gitu ya. Dan ini adalah upaya-upaya dari pihak keluarga untuk memberikan semangat baru kepada Pak Gede Winase sehingga ada upaya ini disambut baik dengan teman-teman Pak Gede Winase untuk dapat membebaskan karena sudah menjalani setengah lebih dari hukuman. Jadi setelah dibicarakan dengan pihak keluarga, kemudian menunjuk kami sebagai penasihat hukum. Nah, kami sebenarnya satu semangat kami adalah Pak Gede Winase dengan posisi yang luar biasa sebagai profil legend gitu ya di Jembrana, sehingga kami bersemangat sekali diberikan kesempatan untuk menjadi penasihat hukum yang mengawal Pak Gede Winase. Dan kami berusaha untuk mengikuti semua proses hukum, membayar uang pengganti yang demikian banyaknya ternyata. Saya juga terkejut ternyata melihat file dari tindak pidana korupsi yang katakanlah bisa tidak sebegitu banyaknya uang pengganti gitu ya. Itu sampai 3,8 dengan denda dan ya terlalu banyak sekali gitu. Dan kita tidak apa-apa, kita coba berusaha dengan keluarga dan akhirnya terkumpullah uang sebanyak itu. Kemudian bersama Pak Ipat dan teman-teman yang lain berusaha mengklopkan pada hari Rabu yang lalu. Kemudian dengan begitu itu ada dramanya sebenarnya, dramanya. Karena awalnya kita kan menginginkan supaya tidak sebanyak itu ngumpulin uang dengan uang dengan fakta gitu ya, uang yang benar-benar kelihatan gitu. Kita kirim cek, ternyata tidak bisa, kita harus cairkan gitu. Dalam proses pencairan ini ada drama tersendiri gitu. Pagi kita berusaha kemudian menghitung uang sedemikian banyaknya gitu sampai berjam-jam gitu. Kita menunggu prosesnya karena kita juga setelah membayar uang pengganti, kemudian membayar denda, kemudian ongkos perkara yang dibebankan kepada terdakwa, kepada terpidana, ini harus waktunya sangat mepet dengan pengajuan dari pembebasan bersyarat yang diberikan oleh rutan negara untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini waktunya sangat mepet dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kajari yang dengan sabar menunggu, masih menghitung uang dengan begitu banyak dan sore baru selesai dan kita langsung membayar. Kemudian sudah ditunggu karena mepetnya waktu. Hari itu dihitung, kemudian diproses penyerahan kepada Kejari, dan hari itu juga harus dilaporkan kepada sistemnya Kejari, ke sistemnya kejaksaan, bahwa hari itu
1 kali 24 jam itu harus dilaporkan ke kas negara. Jadi waktunya sangat sangat mepet, dan kita bersyukur juga BRI waktu itu sangat cepat memprosesnya dan akhirnya sudah menjadi laporan. Laporan itu segera kita bawa ke LP supaya juga dilaporkan oleh Rutan Negara melalui Bapak Lilik. Terima kasih Pak Lilik, luar biasa. Pak Lilik juga membantu kami dalam upaya untuk mengupload, karena sistemnya sistem online. Ketika kejaksaan memberikan keterangan kepada pihak rutan langsung bekerja kemudian mengupload. Nah, proses inilah sampai memerlukan beberapa hari ini, sampai akhirnya hari Jumat pagi pun kita harus menunggu dari semua surat-surat supaya clear di Kementerian Hukum dan HAM. Dan pada sore hari sekitar pukul 17.27 ya, baru itu muncul bahwa tanda bahwa sudah clear semua, kemudian Pak Profesor sudah clear bisa pembebasan bersyaratnya sudah keluar. Ketika itu kita juga harus lapor ke Bapas hari itu juga. Karena mepetnya waktu dan jarak yang luar biasa, akhirnya pihak Bapas mengizinkan kita melakukan Zoom online. Kemudian melaporkan itu dengan pernyataan bahwa ini surat SK dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pas sudah tertandatangani, SK-nya sudah keluar. Dan hari ini baru kita melapor kepada Bapas Denpasar di Jalan Ken Arok. Kita sudah ketemu dengan pejabat di sana, kemudian sudah meregistrasi secara fisik. Karena waktu hari Jumat yang lalu itu secara online supaya Bapak juga bisa keluar, karena hari itu tuh harus dikeluarkan. Karena menurut hukum kalau misalnya sudah SK keluar, hari itu juga dikeluarkan. Karena jarak lah, makanya Bapas mempergunakan cara-cara elektronik yang sangat simpel, dan terima kasih kepada Bapas Denpasar sudah membantu. Hari Jumat itu, malam itu jam 6, jam 18.00 kita sudah bisa keluar dari Rutan Negara. Ini banyak dramanya gitu. Kita ikuti gitu. Dan dari penasihat hukum sangat berterima kasih karena semua pejabat APH, kejaksaan, rutan, kemudian Bapas sangat memberikan bantuan yang sangat maksimal kepada kami. Dan apa yang didapat, saya rasa ya, apa yang didapat sama Prof Gede Winase itu adalah karma gitu ya, karma baik yang selama ini beliau sangat luar biasa mengabdikan dirinya kepada Kabupaten Jembrane. Sekarang ketika beliau membutuhkan sesuatu untuk membebaskan dirinya dengan uang pengganti yang sudah terbayarkan, denda, kemudian ongkos-ongkos perkara yang sudah terbayarkan, dibantu oleh semua pihak. Saya luar biasa itu. Ketika ketemu sama masyarakat sangat antusias ketika kita ke pantai, kemudian melukat dan bertemu dengan pihak keluarga, antusias dari masyarakat luar biasa. Itu 3,8 M itu 3,8 sebagai pengganti, sisa hukuman lagi berapa tahun? Ya, 3,854.554.800 rupiah itu semua adalah akumulasi dari 2 tindak pidana korupsi yang sudah inkrah. Itu di kasasi, itu nomor kasasi 520 itu tahun 2017 dan 389 tahun 2018. Jadi kalau diperhitungkan memang kami menyerahkan semuanya kepada rutan. Kami bertanya kepada Pak Lili berapa sudah dijalankan oleh Prof Winase, kemudian berapa yang belum dijalankan. Beliau memberikan keterangan seperti ini, bahwa Prof Winase, Prof Gede sudah menjalankan hukuman sesuai dengan aturan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi secara substansi, kemudian secara hukuman sudah dipertimbangkan, sudah dicatat sebagai upaya untuk
pengajuan pembebasan bersyarat dan sudah terpenuhi. Itu bahasanya. Jadi saya berapa tahun dan lain sebagainya, berapa remisinya dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pihak rutan. Yang sudah dijalankan 10 tahun. Ya, seperti itulah. Dari total, kalau misalnya total itu 21 tahun. 21 tahun, tetapi itu kan subsidiarnya terhadap UP dan denda. Karena sudah terhapuskan, jadi 13 tahun itu sudah dijalani lebih. Ini prosesinya setelah dikeluarkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian melalui Dirjen Pas, itu ada 1 tahun pembinaan. 1 tahun pembinaan oleh Prof dari saat dikeluarkan melalui pembebasan bersyarat. Jadi Prof selama ini ada di warga binaan di rutan, sekarang menjadi warga binaan dari Bapas. Jadi setiap bulan beliau harus datang ke Bapas, kemudian melakukan pembinaan yang diberikan dengan berkelakuan baik. Selama setahun akan dipantau oleh Bapas apakah beliau akan melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Otomatis pembebasan bersyarat itu dicabut. Kalau misalnya masih berkelakuan baik selama setahun, beliau bebas, dibebaskan secara hukum selama setahun ke depan. Dan terakhir, selaku kuasa hukum, artinya ini kan beliau tokoh yang legend di Jembrana. Nah, dengan keluarnya beliau dari Bapas, artinya selesai menjalani masa hukuman, apa harapan Pak Jero untuk beliau ke depan? Dan juga pengabdian ke masyarakat, kira-kira juga apa sebenarnya? Ya, pertama harapan saya dengan adanya pembebasan bersyarat, kemudian upaya dari keluarga dan upaya dari teman-teman dari Pak Gede Winase, ini membuktikan bahwa beliau itu masih mempunyai kekuatan persaudaraan yang tinggi, kekuatan pertemanan, persahabatan mereka masih terjalin dengan baik. Dan ini secara analisa saya bahwa beliau ini masih diperlukan, sangat diperlukan oleh Jembrana untuk membangun Jembrana ke depan. Kalau melihat posisi di mana ketika kita bersama-sama mendorong supaya pembebasan bersyarat ini muncul, kemudian disambut oleh masyarakat, inilah membuat kami sebagai penasihat hukum sangat berbangga dan berbahagia bisa dalam proses sejarah ini Pak Gede Winase yang merupakan legend dari Jembrana bisa kita kawal untuk keluar dari rutan dan membangun kembali harapan masyarakat untuk membangun Jembrana dengan baik ke depannya. Ada kemarin yang bertanya di media sosial dari mana uang itu, apa teman-temannya atau gimana, kan itu mungkin bisa disampaikan. Ya, seperti tadi yang saya ceritakan bahwa dana yang muncul sedemikian banyaknya 3,819 miliar ini murni dari usaha keluarga. Usaha keluarga yang luar biasa. Saya mengikuti bagaimana letihnya perjuangan ini dan semangat dari pihak keluarga dan dorongan dari teman-teman dari Prof Winase. Dorongan ini membuat Prof sendiri bahwa ternyata saya dibantu oleh orang-orang yang masih menginginkan Jembrana untuk maju ke depan, menginginkan Jembrana lebih baik lagi. Jadi teman-teman yang mendorong ini, saya tahu siapa-siapa orangnya dan itu adalah merupakan hak dari Pak Winase apa membuka apa tidak. Saya tidak akan membuka di sini, tetapi inilah sebenarnya teman-teman sejatinya Prof Winase sampai akhirnya beliau terbebaskan dari uang pengganti yang disetorkan ke negara cukup besar itu. Terima kasih.